semester-semester sebelumnya. Dari hari ini kita akan diskusikan tentang stabilitas intinya. Ya. Anda sudah pernah melihat plotting grafik ini ya, grafik yang seperti ini, grafik stabilitas inti. Nanti kita akan mencoba menginterpretasikan grafik, kemudian melihat hubungan N dan Z dihubungkan dengan kestabilan inti. Apa perannya neutron di sana? Kenapa ketika semakin besar Z atau semakin besar Z, kenapa plotting grafiknya justru menjauhi garis stabilitas inti N sama dengan Z? Nanti kita diskusikan di dalam kelompok. Bahan diskusinya sudah saya tempelkan di Spada, sudah saya sertakan. Anda bisa klik itu linknya, dan itu memang Google Doc, tetapi nanti setiap kelompok akan masih share screen-nya. Masih kelihatan nggak? Kelihatannya masih di PPT atau sudah pindah ke Google Doc? Masih PPT, Bu. Oke, saya stop share. Jadi itu kalau Anda klik, maka akan menuju ke Google Doc. Ini untuk diskusi yang pertama tentang stabilitas inti. Tidak banyak karena ini semacam review saja dari pengetahuan Anda sebelumnya. Ini nanti dikerjakan kelompok, tetapi tidak di sini, tidak di Google Doc yang ini. Anda download file ini, kemudian nanti bisa Anda unggah lagi menjadi Google Doc yang baru milik kelompok Anda untuk dikerjakan sama. Ya, di sini saya settingnya Anda sebagai viewer aja ya. Tapi bisa download. Silakan. Di sini dijelaskan ya, sudah diberi beberapa pengantar. Nah, ada pertanyaan nomor 1 kan gampang, pasti bisa ya. Kayak proton neutron pasti bisa. Kemudian untuk tabel periodik unsur, Anda bisa gunakan tabel periodik unsur yang Anda punya. Anda bisa cari di Google. Ini saya sertakan link untuk tabel periodik yang interaktif. Anda boleh klik di sana. Di sana ada sudah bisa nggak ya? Saya copy saja. Saya lupa buka. Saya buka di Anda juga bisa buka sendiri kalau Anda dapat laptop. Boleh pakai ini, boleh pakai yang lain. Yang ini kenapa saya pilih ini? Di sini Anda bisa klik langsung muncul semua propertiesnya. Kemudian Anda bisa main game juga kalau misalnya mungkin nanti perlu untuk bahan Anda mengajar atau bahan Anda untuk diskusi, misalnya ada kegiatan apa. Nah, gamenya bisa game yang lebih dekat-dekat ke fisika gitu ya, ke IPA gitu. Kemudian lagi, saya rasa itu. Jadi di sini bisa Anda gunakan untuk mengerjakan yang diskusi ini. Saya salah ini kayaknya milih share screen ya. Saya ganti yang ini aja, biar nggak bolak stop. Dari tabel periodik tadi, ya, unsur Z yang di atas 92 itu unsur buatan. Berarti yang di bawahnya dari 1 sampai 92 itu unsur alami. Namun ada juga unsur di antara Z sama dengan 1 sampai 92 itu ada 2 unsur yang buatan. Ada di sini disebutkan. Dari tabel periodik yang tadi, Anda tahu bahwa tabel periodik awalnya dibangun oleh Dmitri Mendeleev ya. Meskipun sebelum itu sudah ada juga yang merintis, tapi kemudian
kemudian yang terkenal adalah Mendeleev. Sampai sekarang masih dilakukan penelitian untuk menemukan unsur-unsur baru, dan yang terbaru adalah tennessine, dipublikasikan tahun 2010. Meskipun ini bukan unsur paling berat yang ada di tabel periodik, ini yang terbaru. Kalau Anda mau baca, di sini publikasinya sudah saya sertakan. Tidak wajib, tapi sebaiknya Anda baca supaya tahu bagaimana toh prosesnya bisa sampai menemukan inti baru. Kemudian ini yang menjadi tugas Anda adalah yang nomor 2 itu pertanyaan yang apakah nama dari kedua unsur tersebut yang mana? Tersebut yang ini. Ada 2 unsur di antara hidrogen dengan barium yang merupakan unsur buatan. Jadi tadi dikatakan hampir semua unsur yang di antara H sama Z sama dengan 1 sampai 92 itu alami. Ya, tapi ada 2 di antaranya yang buatan. Berapa saja itu? Apakah kedua unsur itu radioaktif? Terus kalau iya, apa yang menyebabkan suatu inti bersifat radioaktif? Nah, kemudian yang nomor 4 ini nanti ada jawab. Akan kita lanjutkan dengan diskusi berikutnya, yaitu menginterpretasikan grafik. Untuk grafik, untuk bisa mengerjakan yang bawahnya, ini saya sertakan untuk grafik stabilitas intinya. Tujuan saya menyertakan ini, sebenarnya Anda bisa menggunakan grafik stabilitas inti yang manapun, tapi saya sertakan ini untuk memudahkan Anda menjawab yang nomor 4. Perhatikan sampai manakah grafik mengikuti pola garis linear N sama dengan Z. Jadi pada dasarnya Anda bisa menggunakan grafik stabilitas inti dari manapun, dari buku boleh, dari internet yang lain boleh ya. Ini saya katakan karena di sini lebih memudahkan Anda untuk menjawab yang nomor 4. Ini saya pindah halaman, kelihatan ya? Ya. Nah, di sini kursor bisa Anda gerakkan sehingga Anda bisa tahu N dengan Z-nya sampai mana. Anda juga bisa klik, nanti akan muncul data di bawahnya, data di sini. Tadi yang saya klik MG. Ini A-nya, ini Z-nya. Maka ini N-nya, dan sudah ada N-nya di sini. Yang ke kanan ini semuanya adalah sifat-sifat yang dimiliki oleh MG. Kalau Anda mau lihat ke kanannya. Tapi yang kita gunakan untuk diskusi hanya di menu yang ground state isomer saja. Ya. Hanya untuk menunjukkan N sama dengan Z-nya. Oke. Kemudian ini tugasnya memperhatikan grafik stabilitas inti, kemudian dideskripsikan. Yang nomor 3, Anda deskripsikan grafiknya, bagaimana perilaku grafik. Ya. Nomor 4 menggunakan yang interaktif tadi. Kemudian ini nomor 5, ketika sudah menjauh dari N sama dengan Z, bagaimana perbandingan jumlahnya. Ketika sudah menjauh dari garis N sama dengan Z, bagaimana perbandingan jumlah N dan Z, mana yang lebih besar. Mengapa demikian? Kemudian apa peran kelebihan neutron dalam inti berat? Itu diskusi yang pertama. Dan setelah itu selesai, Anda submit, kita masuk ke diskusi yang kedua. Tadi kan tentang stabilitas inti. Karena unsur radioaktif adalah unsur-unsur yang tidak stabil. Mengapa dia menurun? Karena dalam rangka untuk menuju ke keadaan yang lebih stabil. Nah, untuk persamaan peluruhan radioaktif, ini mungkin lebih ke peluruhan radioaktif saja ya. Persamaan sudah beda lagi, secara umum saja. Di sini, outline-nya sepertinya tidak sesuai, saya hapus saja. Pemodelan peluruhan radioaktif. Yang pertama kita akan melihat bagaimana peristiwa radioaktif itu sebagai sebuah peristiwa yang random, yang acak. Apa maksudnya? Nah, Anda bisa melihat bagaimana peluruhan radioaktif itu bersifat acak itu dari menggunakan simulator ini. Anda klik di sana, nanti Anda akan dibawa ke halaman ini. Di sana nanti ada link yang di bawah yang terakhir ini itu, kemudian halaman Anda akan pindah ke
seperti ini. Ini adalah simulator. Simulator untuk apa? Untuk mensimulasikan peluruan spontan dari kumpulan inti radioaktif. Oke, mungkin saya coba ya. Di sini itu peluruhan. Model speed ini untuk mensimulasikan waktunya. Jadi kalau kita punya jam 1 detik, 2 detik, 3 detik gitu kan, ini akan mengatur detiknya di dunia simulator ini. Mungkin bisa lebih lambat dari jam kita, bisa jadi dia lebih cepat dari jam kita, tetapi 1 tiknya di sana adalah 1 detik. 1 tik di simulator bisa Anda atur lebih lambat dari jam Anda atau bisa lebih cepat dari jam Anda. Jadi kita bisa simulasikan mungkin 1 jam di sini bisa jadi cuma 5 menit. Kemudian number nuklei ini menunjukkan jumlah inti yang akan kita simulasikan. Maksimalnya di sini 8.000 sekian, ya 8.281. Kalau saya klik setup, maka di sini akan muncul ya. Kalau enggak ya, kayak saya gini. Nah, yang titik-titik biru itu menunjukkan atau mensimulasikan inti radioaktif. Anggap kita punya uranium 235, jumlahnya 3.725 inti atom. Ya. Anda bayangkan kalau 3.723 inti atom itu mungkin nggak kelihatan kalau Anda lihat, karena 1 mol zat itu berapa partikel? Dalam 1 mol uranium 235 ada berapa atom U235? Anda pakai bilangan apa? Ayo, masih ingat? Mia, bilangan apa? Dalam 1 mol zat terdapat sekian banyak partikel. Sekian banyaknya dinyatakan dengan bilangan A, bilangan A, titik. Ya, Mbak Raga? Avogadro, Bu. Oke, Mas Rizal, terima kasih. Avogadro. Berapa bilangan Avogadro? A sama dengan 6,02 kali 10 pangkat? Lupa, Bu. Ya, pangkat 23 ya. Jadi 10 pangkat 23. Ini jauh di bawah 1 mol ya. Jadi hanya sedikit saja. Oke, karena kita simulatornya hanya punya itu, ya tidak apa-apa kita gunakan. Nah, kalau sedikit akan lebih mudah untuk melihatnya. Ini kalau pakai geser-geser susah, Anda bisa langsung diketikkan di sini. Misal saya mau 1000 misalnya. Anda setup, kemudian kita atur model speednya tengah-tengah saja. Kita go running. Berapa waktu yang kita perlukan sampai sampel ini meluruh seluruhnya? Meluruh itu berarti dia berubah menjadi inti yang lebih stabil, yang digambarkan di sini menjadi titik-titik yang berwarna biru tua di atas latar yang hitam. Ya. Jadi kalau inti meluruh bukan berarti inti itu hilang, tapi berubah menjadi inti lain yang lebih stabil. Jelas sampai di sini ya? Berapa lama waktu yang diperlukan untuk 1000 buah inti yang di sini untuk meluruh seluruhnya, yaitu 220 detik. Sekarang saya akan perlambat. Kemudian saya akan setup lagi. Anda perhatikan di sini nuklei, jumlah inti yang belum meluruh 1000. Nanti di sini adalah jumlah inti yang meluruh setiap detiknya.
berubah-ubah angkanya. Anda perhatikan 2 angka pertama. Oke. Kalau bisa 3 nggak apa. Anda perhatikan 2 sampai 3 angka pertama saya go. Anda boleh dipercepat supaya lebih cepat. Nah, banyaknya inti tersisa pada detik kesekian, detik ke-22 ini tersisa sekian, detiknya yang di sini kan. Detik ke-28, 427. Kan susah kalau kita harus pindah-pindah lihat sana lihat sini ya. Detik kesekian, sekian sisanya. Ini Anda bisa lihat di sini sudah dibuatkan plot grafiknya. Anda bisa full screen. Di setiap detiknya sudah ada. Detik pertama si inti tersisa 966. Kalau pas T-nya 0, ya sebelum go 0 ya, T-nya 0 itu 1000. Kemudian detik pertama menjadi 966. Detik kedua demikian. Ini adalah jumlah inti yang tersisa setiap detiknya diplot ke grafik. Kemudian untuk yang inti yang meluruh setiap detiknya Anda bisa lihat di sini. Jadi Anda nggak usah capek untuk melihat di sini berapa-berapanya, sudah diplotting di decay rate. Detik pertama 34 yang meluruh. Anda cocokkan tadi 966 kan? 966 tambah 34 pas 1000. Ya. Jadi jumlah inti awal 1000 detik pertama berkurang, 34-nya meluruh. Jadi tinggal sisa 966 inti yang masih radioaktif. Detik kedua berkurangnya 36. Berarti 966 dikurang 36 kan gitu. Nah, ini adalah menunjukkan jumlah inti yang meluruh di detik tersebut. Berapa banyak inti yang meluruh pada detik ke-6, maka Anda tinggal jumlahkan angka-angka tadi. Sampai di sini paham? Kemudian, ini yang belum saya jelaskan, yaitu decay change. Apa itu decay change? Change apa? C-H-A-N-C-E. Apa? Bacanya gimana sih? In English saya nggak ngerti. Englishnya jelek. Decay, Kesempatan. Hah? Kesempatan Atau peluang. Kesempatan untuk meluruh di detik berikutnya. Ini 3%. Jadi setiap inti di dalam simulator yang Anda simulasikan di sini itu semuanya mempunyai peluang yang sama untuk meluruh di detik berikutnya. Yang namanya peluang berarti bisa iya, bisa enggak. Ya kan? Kita punya peluang untuk menjadi guru karena kita sudah masuk di FKIP. Kita berpeluang untuk menjadi guru IPA, guru fisika karena kita masuk di prodi pendidikan fisika. Tapi apakah kemudian nanti setelah lulus Anda pasti akan jadi guru fisika? Belum tentu, tapi semua punya peluang. Gitu, sama dengan yang ini. Ya. Semua titik-titik inti di dalam simulator ini mempunyai peluang yang sama untuk meluruh di detik berikutnya. Yang mana yang akan meluruh itu random, acak. Bisa yang mana saja. Oke. Saya rasa cukup untuk penjelasan saya di simulator ini. Oh ya, yang di sini belum. Satu lagi. Oke, Anda perhatikan ada garis-garis hijau di sini. Ya. Ini adalah detik ke-23. Ini detik ke-48. Ini 23 ya, 23. Anda perhatikan N-nya di detik 23. N-nya di detik 23, 489. Bandingkan itu dengan N awal. N awalnya 1000. Kemudian kita lihat yang kedua. Detik 48. Kita cek detik 48 di bawah 241. Jumlah inti yang tersisa. Bandingkan ini dengan keadaan awal atau yang sebelumnya di sini. Anda bisa tahu hubungannya nanti. Ini apa toh? Ini ada keterangannya di
Saya rasa itu untuk penjelasan tentang simulatornya. Kenapa saya jelaskan supaya nanti Anda tidak terlalu lama menghabiskan waktu kotak-katik, meskipun sebetulnya itu bisa Anda lakukan ya. Untuk yang saya tebal-tebalkan ini sepertinya pertanyaan ya, tapi jawabannya sudah saya tuliskan di bawahnya. Itu penjelasan untuk Anda. Bagaimana menggunakannya juga sudah saya tuliskan di sini, sudah saya contohkan juga tadi. Kemudian tugas Anda adalah mulai nomor 6. Sebetulnya mulai di atas ya, Anda sudah mencoba menggunakan ikuti, kemudian di langkah yang kelima Anda akan mencoba untuk langkah ke-6 Anda akan mengulangi simulasi dengan setting yang sama. Jadi Anda buat settingnya sama. N-nya berapa, jumlah N banyaknya intinya berapa? Di setting, misal 3000. Kemudian decay change-nya misalnya 2%, 1%. Ya. Kemudian speed-nya juga sama, Anda setup kemudian go. Kemudian tangkap layarnya untuk kedua plot tadi sebaiknya untuk 2 plot. Semuanya ditangkap layar, kemudian diulangi setup dan go, setting semua masih sama, hanya tinggal klik setup go gitu. Itu Anda ulang 3 kali, kemudian semuanya diambil tangkap layarnya. Lakukan langkah yang ke-6 ya, lakukan langkah 6 untuk plot degeret. Anda ulang lagi ya. Kalau tadi kan radialis nuklei, kemudian sekarang yang degeret. Makanya setiap kali Anda melakukan setup go itu langsung dua plot tadi ditangkap layar dua-duanya. Kan nomor 7 itu sudah tercakup di nomor 6. Lakukan langkah 5, 6, dan 7 sebanyak 3 kali. Kemudian Anda bandingkan semua plotting grafiknya. Radioaktif nukleinya dibandingkan dari percobaan 1, 2, 3. Kemudian degeretnya juga dibandingkan dari 1, 2, 3. Apakah jumlah inti yang meluruh pada detik yang sama pada ketiga simulasi tadi akan menunjukkan hasil yang sama. Anda lihat data Anda nanti, kemudian Anda akan menjawab mengapa demikian, mengapa sama atau mengapa beda. Kemudian setelah itu selesai, Anda akan mengulangi simulasi tadi, tetapi nilai decay change-nya diubah. Model speed-nya dipercepat supaya Anda tidak menghabiskan waktu menunggu dia selesai. Ya. Naikkan model speed-nya supaya lebih cepat. Kemudian jumlah intinya Anda setting tetap. Anda bisa ubah dari yang pertama tadi boleh. Saya tadi 1.000 atau 3.000. Untuk yang langkah 12 Anda boleh ubah jadi 5.000 misalnya. Silakan. Kemudian variasikan decay change-nya menjadi 10 variasi nilai. Setiap variasi Anda setup go, catat datanya. Ya, atau tangkap layar 2 grafik tadi. Kemudian Anda catat dalam tabel apa yang harus dicatat. Yang pertama adalah decay change, kemudian yang kedua waktu paruh, dan waktu yang diperlukan sampel untuk meluruh sampai habis. Yang nomor 14, bagaimana hubungan antara decay change dengan umur paruh. Yang nomor 15, bagaimana hubungan antara decay change dengan umur sampel. Umur sampel itu ya ketika dia sudah habis tadi ya. Kemudian untuk yang selanjutnya Anda bisa lanjutkan apa bentuk kurva peluruhan pada plot radioaktif nuklei. Ya. Kemudian mengapa kurvanya berbentuk demikian? Ya, bisa Anda baca ya. Sampai nanti di nomor 9. Kemudian masih ini sebenarnya nomor 10, 11, 12 ya. Tapi nggak apa-apa seperti ini. Anda sekarang perhatikan grafik degeret yang sudah Anda peroleh tadi untuk menjawab ini. Nah, untuk yang diskusi berikutnya, ini Anda sudah tidak memerlukan data yang tadi, tetapi ini sudah lebih ke teoritis ya. Lebih ke teoritis. Apa definisi konsep peluruhan Anda bisa cari, apa satuannya, kemudian pada simulasi yang tadi mana yang merupakan konstanta peluruhan. Jadi yang terkait dengan simulasi sebelumnya di nomor 3 ini saja. Kemudian nanti kalau Anda ikuti ini di nomor mulai nomor 9, nomor 8, 9, nomor 5 ya. Dari nomor 5, kemudian nomor 6, nanti Anda akan mulai bekerja menggunakan matematika.
Ya, sampai di sini ada pertanyaan. Jadi nanti ini sampai ke membuktikan bahwa umur rata suatu sampel adalah 1/lambda. Itu adalah tugas Anda untuk minggu ini. Silakan kalau ada pertanyaan, silakan ditulis di chat box saja ya. Saya izin untuk silakan yang ada pertanyaan boleh tuliskan di chat box. Silakan ada yang mau bertanya. Mas Rizal ngantuk. Itulah kalau saya terlalu banyak ngomong pasti pada ngantuk. Kemarin di kelas A saya tidak banyak menjelaskan, tetapi akhirnya saya repot sendiri karena setelah selesai saya tutup kelasnya, udah pertanyaannya banyak. Gitu. Cuci muka dulu Mas Rizal, kata Mas Rozin. Gak apa-apa, banyak temennya. Rozin mesti yang ngantuk, ya nggak? Coba lihat, Zin mana Zin, wajahmu Zin. Mesti yang ngantuk. Saya habis cuci muka, Bu. Habis cuci muka, tadi ngantuk. Dan dia menyarankan kepada Rizal karena sudah membuktikan bahwa dengan cuci muka hilang ngantuknya. Tapi paling bertahan 2 menit. Ayo, biar nggak ngantuk, ayo bertanya. Ayo ngomong, cerita boleh. Nggak harus bertanya sih. Boleh coba-coba ya, Di. Oke, ada yang bertanya, sorry. Chat. Oh, Mas Rizal. Akhirnya ada yang lain. Asal sini kok Rizal. Yuk. Rozin sama Rozana itu saudaraan. Bukan, Bu. Sudah ada pertanyaan? Nggak ada. Paling nanti pertanyaannya ketika sudah mulai mengerjakan baru bertanya. Ya kan? Iya. Kalau sekarang, oh iya, Bu. Ya, bisa gitu. Semoga bisa. Tapi biasanya nanti ketika sudah mengerjakan baru bingung, malah dia ketawa. Oke. Boleh on cam? Berapa orang sih kita? Masih ada 2 yang belum hadir ya? Siapa yang belum hadir? Bentar, saya cek yang belum hadir. Semua udah presensi? Sudah, Bu. Sudah ya. Oh, masih 4 yang belum presensi. Saya absen dari bawah. Tika Maudina hadir nggak? Halo Mbak Tika. Nggak ada. Mbak Rania? Artinya ada tadi kayaknya ya? Ada, Bu. Cuman belum bisa presensi. tangannya ada kendala, Bu, untuk presensi. Nanti jangan lupa ya, nanti jangan sampai lewat jam 3:10 presensi. Kemudian Mbak Zahra Anissa, ada. Oh sudah deh, sorry Mbak Zahra baca langsung kaget gitu. Sorry Mbak Zahra, karena saya bukannya saya minimize, bukan minimize, saya kecilin. Ya, yang belum siapa sih? Tika, oh Vigo. Sudah, Bu, baru saja. Coba Oh baru saja, ya saya tak refresh Mas. Ya, refresh dulu. Kalau nggak diingetkan gini kadang lupa. Mas Rizal. Halo. Mas Rizal saking ngantuk sampai lali presensi. Ayo presensi. Saya presensi, Bu, sekarang. Oh, iya. Mbak Tika nggak hadir ya? Anda itu
22, kalau ditambah saya kan 23. Ya kan? Ini ada 21, berarti masih ada 2 yang belum hadir. Siapa ya yang udah presensi tapi nggak hadir di sini? Kadang ada kendala sinyal, nggak bisa masuk ke Zoom, ya nggak apa-apa. Yang penting ada ikuti kegiatan perkuliahannya. Yuk, tak foto yuk. Terus selesai kalau nggak ada pertanyaan. Yuk, siapa yang mau gaya bebas? Viko, Mas Viko, aku pengen lihat wajahnya. Mbak Raga. Ini Mbak Raga. Ini Mas Randy. Kok saya Mbak Taskia, tahan Mbak Taskia. Mbak capek kok. Saya menunggu Mbak Raga. Halo Mbak Raga. Kasihan Taskia lo selak pegel tangan nih. Rizal tuh nggak sopo. Amin. Oke, saya 1, 2, siap-siap 1, 2, 3. 1 kali lagi. 1, 2, 3. Tiara serius banget. Tiara ngesain apa? Sudah, Mbak Sekar. Oke. Silahkan off lagi boleh kalau misalnya Anda sinyalnya agak naik turun. Terima kasih untuk hari ini. Kalau ada pertanyaan lagi nanti Anda silahkan chat di WAG ya. Langsung ke WAG, nggak usah lewat PC, kasihan PC-nya. Oke, saya cukupkan untuk hari ini. Terima kasih kehadirannya. Yang belum presensi silahkan presensi. Ucapkan segera saya tutup. Oh ya, deadline-nya tidak seperti biasa. Deadline-nya kan biasanya H-1 ya. Deadline-nya nanti Anda lihat deh nanti di itu di Spada. Deadline-nya kapan? Kayaknya tanggal 13 kalau nggak salah. Saya lupa. Sebentar deh Pak lagi gabung. Tadi sudah Mbak Mutiah hadir. Ayo foto lagi, kasihan Mbak Mutiah. Nggak katut foto. Maaf, tadi sinyalnya saya hilang. Oh iya, tadi udah foto Mbak. Ayo sekarang foto lagi bareng Mbak Mutiah. Nah, kan kasihan Mbak Mutiah udah masuk nggak di foto. 1, 2, 3. Oh, Mbak Yolanda, bentar nih, Mbak Yolanda nggak katut tadi. Mas Rodin mau difoto enggak? Enggak, cukup foto itu aja. Din? Oke, 1, 2, 3. 1 kali lagi, 1, 2, 3. Siap. Dah, silakan untuk lift. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.